Banyak orang yang masuk ke kripto dengan mindset cepat kaya. Beli koin kecil, harapannya naik 100 kali lipat. Tapi investor besar, bahkan institusi Wall Street, mainnya beda. Mereka mengandalkan compound interest, alias bunga berbunga. Einstein pernah bilang, compound interest adalah keajaiban dunia ke-8. Siapa yang mengerti akan mendapatkannya, dan siapa yang tidak akan membayarnya. Hari ini, saya bukan cuma jelasin teorinya, tapi saya juga pengen kasih studi kasus secara real. Kalau kalian nabung Bitcoin 10 juta per bulan dengan growth atau ARR 30% per tahun selama 30 tahun, hasil akhirnya akan jadi berapa? Jawabannya ini cukup bikin syok. Sebelum itu kita akan bahas dulu mengenai compound interest. Sebenarnya sederhana, modal tumbuh, bunganya ikut tumbuh, dan bunga itu juga ikut menghasilkan bunga. Pertumbuhannya bukan linear, tapi eksponensial. Kalau di saham atau obligasi biasanya growth 8-12% per tahun. Di kripto, potensinya bisa jauh lebih tinggi. Makanya investor institusi sangat serius dengan konsep compounding ini. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara kerja compound interest di kripto. Lalu saya akan tunjukkan studi case nabung Bitcoin rutin. Di dunia kripto, ada beberapa cara untuk memanfaatkan compound interest. Yang pertama, staking. Misalkan, kita staking Ethereum atau Solana. Reward yang diterima bisa di-compound lagi untuk memperbesar yield-nya. Yang kedua, yield farming di DeFi atau Decentralized Finance. Biasanya yang menyediakan likuiditas di Uniswap, Aave, PancakeSwap, dan lain-lain. Hasil reward-nya bisa di-compound ulang. Yang ketiga, lending. Pinjamkan stablecoin seperti misalkan USDC, lalu kita terima bunganya, dan bunga itu di-compound lagi. Yang keempat, auto-compound protocols. Jadi ada beberapa platform otomatis yang melakukan compounding, seperti Yearn Finance atau di Lido. Intinya, compound interest di kripto itu bekerja dengan cara yang sama seperti di finance tradisional, tapi dengan potensi return yang jauh lebih besar. Salah satu yang paling simple kalau kamu ingin melakukan staking atau yield farming atau misalkan lending, paling simple adalah dimulai dari centralized exchange. Karena yang pertama buat account-nya gampang, habis itu fiturnya banyak, lengkap, dan juga bisa dimulai dengan modal yang relatif sangat kecil. Misalkan mulai $10, $50, atau $100 udah bisa. Di luar daripada itu, biasanya setiap exchange atau checks menyediakan bonus untuk new user yang lumayan banget, bisa puluhan bahkan sampai ratusan USDT. Kalau kamu mau, kamu bisa cek, linknya sudah saya taruh lengkap di deskripsi. Biasanya bisa juga gampang, tinggal create new account, KYC, dan first deposit. Habis itu kamu bisa pakai beberapa fiturnya, dan kamu bisa klaim biasa hadiah puluhan bahkan sampai ratusan USDT secara gratis. Itu lumayan kan untuk nambah compoundingnya. Kalau mau silahkan cek, untuk linknya sudah saya taruh semua lengkap di deskripsi. Nah, sekarang kita akan bahas sedikit simulasi compound interest. Misalnya, ini simulasi sederhana. Kita punya modal 1 juta rupiah dengan growth 30% per tahun ARR Bitcoin. Setelah 10 tahun, bukan lagi 1,3 juta, tapi bisa 13 juta. Setelah 20 tahun, tembus 190 juta. Setelah 30 tahun, naik lebih dari 2,6 miliar. Itu hanya dari 1 juta modal awal loh ya, tanpa tambahan setoran. Bayangin nih, kalau misalkan ditambah rutin setiap bulan. Nah, disinilah studi case Bitcoin masuk. Sekarang bayangkan, kamu nabung rutin nih Bitcoin 10 juta per bulan. Itu berarti 120 juta per tahun, atau total 3,6 miliar selama 30 tahun. Dengan asumsi growth rata-rata 30% per tahun, hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Di tahun ke-10, aset kamu sekitar 28 miliar, di aset ke-20 sekitar 882 miliar, dan di tahun ke-30 ini meledak menjadi 27 triliun. Bandingkan dengan nabung biasa 10 juta per bulan tanpa bunga, 30 tahun cuma dapat 3,6 miliar. Dan ini bandingkan dengan 27 triliun. Padahal cuma 30% aja ARR per tahun. Hasilnya bisa 7.500 kali lipat lebih besar. Kedengarannya nggak masuk akal, makanya sampai dibilang keajaiban dunia oleh Albert Einstein. Ini adalah kekuatan bunga berbunga yang dipadukan dengan dollar cost averaging. Jadi nggak perlu tebak market, nggak perlu timing the market, cukup disiplin aja rutin menabung. Selanjutnya, bedanya retail dan institusi. Retail tuh biasa kejar cuan yang instan. Kalau institusi justru sabar dan fokus melakukan compounding. Contoh, MicroStrategy akumulasi Bitcoin jangka panjang. Investor besar staking Ethereum untuk yield yang stabil. Mereka tahu kekayaan itu dibangun dengan waktu dan disiplin, bukan dengan tebak-tebakan koin micin. Selanjutnya, resiko dan hal penting. Tentu ada resikonya ya. Yang pertama, volatilitas harga. Bitcoin ini bisa turun 70-80% di bear market. Habis itu kalau kita misalkan staking atau puterin di DeFi, itu ada smart contract risk. Dan yang ketiga, IPO-nya nggak tetap, bisa naik turun sesuai dengan kondisi market. Makanya strategi compound interest ini harus dipadukan dengan pilih aset fundamental, disiplin jangka panjang, dan jangan all in di satu tempat. Kalau kita balik ke 5 tahun lalu ya, banyak orang yang staking ETH sejak 2020 di Lido, dengan yield 4-5% aja. Dengan yield segitu aja mereka udah melihat asetnya tumbuh jauh lebih besar dibanding cuma hold doang. Apalagi kalau main di strategi yield farming di awal 2020. Banyak yang bisa gandain modal mereka 5-10 kali lipat hanya dengan compound interest. Tapi ya kalau misalkan keluarnya telat, cuci piring juga sih ujungnya. Jadi kita rekap sedikit, compound interest ini adalah bunga berbunga yang hasilnya eksponensial. Bisa dilakukan lewat staking, yield farming, lending, atau auto compound protocol. Simulasi modal kecil aja udah luar biasa. Tadi studi case ya, 10 juta per bulan ke Bitcoin dengan growth 30% per tahun, modal 3,6 bisa jadi 27 triliun dalam waktu 30 tahun. Jadi kalau itu diubah tuh misalkan ke 1 juta, ya berarti 2,7 triliun gitu. This is not bad. Tapi ya kuncinya disiplin, sabar selama 30 tahun, gak banyak orang yang bisa. Mungkin dari 10.000 orang, cuma 1 atau
atau 2 orang yang bisa konsisten selama itu. Nah, kalau menurut kalian gimana? Apakah studi case ini realistis atau nggak realistis untuk kita bisa konsisten atau disiplin selama 30 tahun ke depan? Coba tulis argumen kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka sama konsep video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya untuk terus support channel ini, dan jangan lupa subscribe, karena sekarang sudah waktunya belajar bersama trader disiplin.